Sama-sama kami hormati pula para dewan guru, para sepuh tokoh masyarakat, para pemangku wilayah. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur, dan berbagai kenikmatan yang lainnya, kenikmatan yang tiada terhingga jumlahnya, sehingga siapapun di antara kita yang mencoba menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan ada yang sanggup. Jadi kenikmatan itu secara bahasa artinya sesuatu yang membuat hati gembira. Apapun bentuk sesuatu yang membuat hati senang, itu namanya nikmat. Badan sehat dengan panca indera yang masih berfungsi normal, itu nikmat, sehingga hati kita senang. Kita bisa beraktivitas normal, bekerja, mencari nafkah, menghasilkan sesuatu untuk nafkah keluarga. Hati kita senang, itu nikmat. Allah anugerahi keluarga kita yang sakinah, yang tentrem, yang damai, istri yang solihah, anak-anak yang solih dan solihah, yang membuat hati kita senang, bahagia, itu nikmat. Kita mendapat hubungan yang baik antar tetangga, itu nikmat. Kita mendapatkan hubungan yang baik antar sesama, satu sama lain, orang-orang terdekat, penuh keramahan, hati kita senang, itu nikmat. Jadi apapun bentuk yang membuat hati kita bahagia, itu disebut nikmat. Maka tentu saja apapun bentuknya yang membuat hati kita senang, itu bagian daripada nikmat. Tentu tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Maka Allah sampai menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan ada yang sanggup melampaui hitungannya. Maka berdasarkan anugerah yang luar biasa ini, atas nama iman, kita diperintah oleh Allah untuk senantiasa bersyukur. Rasa syukur inilah yang menjadikan Allah ridho. Keriduan inilah yang menjadikan Allah akan menjaga kenikmatan-kenikmatan itu. Bahkan Allah berjanji menambahkannya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa pandai mensyukuri segala nikmat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Bahkan orang yang senang di dalam kesehariannya memperbanyak sholawat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan sampailah inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Sungguh manusia
yang pertama kali kelak di hari kiamat bersamaku adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat. Jadi membaca sholawat itu tidak hanya terbatas ketika sholat. Jadi memperbanyak baca sholawat itu ya jaminan dari Allah. Sampai tafsiran yang menyatakan tasliman katsira itu untuk memperbanyak sholawat salam kepada Nabi itu setiap saat itu. Sampai Rasul yang menjanjikan inna aulan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholat. Sungguh golongan manusia yang pertama kali kelak bersamaku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat. Banyakin dalam aktivitas apapun, perbanyak baca sholawat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit loncat nih. Berapa hari yang lalu ada obrolan kecil di antara jamaah. Ustaz, itu kan ketika khutbah sedang berlangsung nggak boleh ngobrol ya. Betul, saya bilang gitu. Katanya kalau lagi khutbah berlangsung ngomong itu sia-sia ya sholat Jumatnya, batal. Oh, tidak seperti itu maksudnya. Kan biasanya ada di beberapa masjid, tidak tahu kalau di sini saya lupa. Sebelum khotib naik mimbar itu kan Bilal berseru gitu ya. Ansid, nah, itu ya. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu ansid faqad lagha faman lagha, begitu ya. Jadi kalau menilik dari terjemahnya faqad laghat, lagha itu artinya nganggur. Nganggur itu sia-sia. Tapi tafsiran dari lagho itu bukan sia-sia kemudian sholat Jumatnya gak sah, gak batal, bukan. Karena selama ini karena keawaman orang anggapannya itu. Sisi baiknya doktrinasi itu orang menjadi waspada untuk tidak sembarangan ngomong. Tapi pemahaman yang seperti itu ya salah. Faqad lagha dengan makna sia-sia itu bukan sia-sia dalam pengertian sholat Jumatnya tidak sah, bukan. Nah, jadi kita ngaji ringan perkara ini nih. Masih saja pemahaman sebagian orang itu ya hadis ini memberikan pengertian maknanya kurang pas gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabbu al-insatu fi halil khutbati. Dari kalimatnya saja wa yustahabbu, disunahkan. Al-insatu berdiam, fi halil khutbati dalam situasi khutbah. Hal yahrumu al-kalamu waqtal khutbati. Apakah haram berbicara di waktu khutbah? Fihi qaulani. Dalam perkara ini ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satunya, wa nassa 'alaihi Syafi'i fil qadimi.
Imam Syafi'i atas perkara ini dalam kaul qadim itu pendapat yang terdahulu. Jadi Imam Syafi'i itu masyhur punya pendapat berkaitan dengan istimbat hukum itu, ada kaul qadim, ada kaul jadid. Kaul qadim itu kaul terdahulu, kaul jadid itu kaul masa kini, artinya sebagai nasikh, sebagai penghapus daripada pendapat sebelumnya. Apa kaul qadimnya Imam Syafi'i? Annahu yahrumu, bahwa berbicara di waktu khutbah itu yahrumu, haram. Wabihi, dan demikian pula pendapat haram qala Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad. Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad sama berkaitan dengan pendapat haram ketika khutbah berlangsung berbicara. Fi arjahir riwayataini, di dalam lebih unggulnya dua riwayat, indahu, di sisinya. Liqaulihi ta'ala, dasarnya apa? Dasarnya apa? Pendapat kaul qadim, kaul terdahulu, bahwa haramnya berbicara ketika khutbah berlangsung, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Wa idza quri'a, dan ketika dibacakan Al-Qur'anu, Qur'an, fastami'u, maka hendaklah kalian dengar, lahu, pada Al-Qur'an, wa ansitu, dan hendaklah berdiam. Jadi ketika Al-Quran dibacakan, dengerin dan diam. Qala aktsarul mufassirina, mayoritas ahli tafsir menyatakan, berpendapat, nuzilat, ayat ini diturunkan fil khutbati, dalam perkara khutbah. Wasumiyat, dan dinamai al khutbatu, khutbah, Qur'anan, dengan Qur'an. Listimaliha, karena khutbah itu mengandung alal Qur'ani, atas Qur'an. Jadi ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, ini surah Al-A'raf ayat 204. Para ahli tafsir berpendapat ayat ini diturunkan berkenaan dengan khutbah. Kenapa? Karena khutbah itu mengandung bacaan Al-Quran. Sah tidaknya khutbah itu diantaranya harus membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Alladzi yutla, yang dibacakannya fiha, di dalam khutbah. Waliqaulihi, dasar selain Al-Quran juga karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu ansit faqad laghauta. Idza qulta, ketika kamu berkata, berucap, li sahibika, kepada temanmu, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, wal imamu, sementara imam yakhutubu, sedang berkhutbah, berkata apa? Ansit, diamlah. Ketika kamu berkata kepada temanmu di hari Jumat, imam sedang berkhutbah, berucap ansit, diamlah. Sekedar satu kata, diamlah.
Faqad laghauta, maka sungguh sia-sia. Maknanya sia-sia. Wal-laghu al-ithmu. Lagot atau al-laghu di situ bermakna dosa. Jadi berdosa ketika imam atau khotib sedang berkhutbah ngobrol, itu berdosa. Maknanya tuh bukan sia-sia sholat Jumatnya tidak berlaku, bukan. Maksudnya dosa maknanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridin. Dan orang-orang adalah mereka dari candaan atau kesia-siaan, orang yang senang dengan candaan atas nama agama maksudnya. Mu'ridun adalah orang-orang yang tertolak, orang-orang yang melawan gitu. Ketika Al-Quran dibacakan kok bercanda, itu sama saja dianggap melawan atau menentang gitu. Tidak menghormati maksudnya. Wal jadidu, dan kaul jadid, pendapat Imam Syafi'i yang baru, annal kalama, bahwasanya berkata, berucap, laisa biharamin, tidaklah berhukum haram. Wal insatu, dan berdiam diri, sunnatun, itu sunnah. Dasarnya apa? 5, dasarnya karena hadis rawahu yang meriwayatkannya asy-Syaikhani, 2 syekh, yaitu Bukhari Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syaikhan itu maknanya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau 5 rawahu Syaikhan, itu artinya hadis ini ada termaktub di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anna Utsman dakhala wa Umar yakhtubu, faqala Umar ma balu rijalin yata'akhkharuna 'anin nida'i, faqala Utsman ya amiral mu'minin, ma zittu hina sami'tu nada'a an tawaddatu. Jadi artinya sesungguhnya Sayyidina Utsman masuk ke masjid sementara Umar sedang berkhutbah. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, ada dialog di sini. Banyaklah orang-orang yang mengakhirkan panggilan. Akhirnya maksudnya telat datang. Mabalu rijalun yata'akhkharuna 'anin nida. Betapa banyak orang-orang yang mengakhirkan datang dari panggilan. Ya kayak kita dah misalnya tuh tradisi kita biasanya itu nunggu ntar khutbahnya udah tinggal khutbah kedua gitu, pada santai gitu ya, begitu. Rupanya modelan begitu dari zaman sahabat udah ada gitu loh, bagian dari sunnah sahabat. Tapi jangan ditiru. Jadi Sayyidina Utsman masuk ke masjid, Khalifah Umar itu sedang berkhutbah, lalu Sayyidina Umar ini nanya, ini kan Sayyidina Utsman tuh masuk, Umar sedang berkhutbah, Umar itu nanya, berarti kan terjadi dialog. Betapa banyak orang-orang mengakhirkan dari panggilan, maksudnya tadi. Ya Sayyidina Umar menyatakan begitu, bisa jadi ketika beliau berkhutbah, ini kok masjid kalau bahasa kita tuh, kok belum penuh ya? Kemudian Sayyidina Utsman menjawab, ya Amiral Mukminin. Jadi Sayyidina Utsman termasuk orang yang membela diri, karena secara tidak langsung Sayyidina Umar ngomong begitu ya
Walaupun kalimatnya betapa banyak orang-orang yang mengakhirkan itu, Sayyidina Utsman termasuk merasa dibidik, merasa disinggung gitu ya. Walaupun kalimatnya umum. Kata Sayyidina Utsman begini, "Ya Amirul Mukminin, ma zidtu hina sami'tu nidaa an tawaddatu." Jadi berargumentasi. Wahai Amirul Mukminin, tidaklah aku menambahi waktu berjalan tatkala aku mendengar panggilan, karena memang aku berwudu. Jadi kalau lihat dialognya kayak ngeles gitu loh. Sama aja, ini orang-orang kok belum pada datang ya, nunggu panggilan akhir gitu kan. Jadi kan Sayyidina Utsman ditanya begitu, ngapa kok bisa terjadi begitu? Tentu Sayyidina Utsman juga merasa bagian dari itu kan. Kalau bahasanya merasa tersinggung juga. Kata Sayyidina Utsman, wahai Amirul Mukminin, tidaklah aku menambahi waktu, maksudnya mengulur waktu ketika panggilan Jumat itu. Kok belum pada datang, kecuali aku berwudu gitu. Ini kan sebenarnya kayak ngeles gitu. Wudu seberapa lama sih gitu kan ya. Kira-kira begitu dah. Coba perhatikan hadis ini di zaman sahabat kan, riwayat ini. Waktu itu Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah, itu ya. Berkhutbah. Sayyidina Utsman masuk. Terjadi dialog kan. Menilik dari riwayat ini, kalaulah riwayat yang hadis pertama tadi mutlak berlaku haram, tidak mungkin Sayyidina Umar itu mengajak dialog, gak mungkin. Ya, Sayyidina Umar atau para sahabat lebih tahu perkara hadis itu daripada kita-kita. Tapi kenapa Sayyidina Umar itu terjadi dialog, ngobrol lah bahasanya, ngobrol itu. Artinya itu tidak masalah ketika memang itu diperlukan gitu loh. Tidak masalah. Sebab kalau memang mutlak haram, gak mungkin Sayyidina Umar itu ketika khutbah dialog itu gak mungkin. Hadis ini, riwayat ini yang menunjukkan tidak haramnya berkalam, berucap gitu, ketika khutbah sedang berlangsung. Warawa atau waruwiya, dan diriwayatkan hadis yang lain, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi rajulun wa huwa yakhtubu yaumal jumu'ati faqala mata sa'ah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah di hari Jumat, masuklah seseorang. Dakhala alaihi rajulun, masuklah seseorang. Faqala, kemudian orang itu bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Ini pikir-pikir songong nih. Ini pasti orang nih. Ini orang yang bertanya orang nggak berpendidikan, orang dalam riwayat orang ini orang Baduy. Orang Baduy itu orang pinggiran apa, orang udik lah gitu. Jadi Nabi sedang berkhutbah. Ini tiba-tiba ada seseorang nyelonong masuk, langsung nanya, mata sa'ah. Nabi sedang berkhutbah, kapan hari kiamat? Itu kan songong banget Pak. Kenapa songong? Tidak dimulai dengan kalimat panggilan, harusnya kan ya Rasulullah. Itu kan adabnya begitu. Yang kedua, suasana formal, suasana ibadah, sedang khutbah, tiba-tiba nyelonong masuk masjid, langsung nanya kapan hari kiamat, begitu tuh. Ini orang ini. Fa'auman nasu ilaihi bisukuti. Jamaah
memberi isyarat pada orang tadi untuk diam. Ngasih isyarat, Pak. Orang-orang yang ada di dalam masjid tadi memberi isyarat pada orang tadi untuk diam. Falam yaf'al wa'adal kalama. Ketika orang tadi bertanya mata sa'ah, kapan hari kiamat? Maksudnya pertanyaan itu ditujukan kepada Nabi. Tentu saja jamaah yang ada di masjid tadi jengkel. Maka para jamaah memberikan isyarat pada orang tadi untuk diam. Falam yaf'al. Sayangnya orang ini tidak menghiraukan. Maksudnya bahasa kita nggak peduli. Orang tadi cuek. Wa'adal kalama. Dan orang tadi mengulang kembali pertanyaannya. Mengulang lagi. Mata sa'ah. Mengulang lagi. Udah kelihatan kan kalau bahasa apa ya? Bahasanya ya nggak sopan lah, orang udik. Faqala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lahu pada orang tadi ba'da tsaniyati, sesudah kedua kalinya, waihak, celakalah kamu, kata Nabi ini. Waihak, celakalah kamu. Ma a'dadtalaha, apa persiapanmu untuk hari kiamat? Gitu. Qala, orang tadi menjawab, hubbullah, cinta Allah, wa rasulihi, dan cinta Rasulnya. Ini jawabannya singkat, tapi ini riwayat ini luar biasa keren. Terkadang kebodohan itu penting, sebab kebodohan dalam artian adab ya. Ini orang udik, orang tidak berpendidikan, nggak punya adab, tapi justru melalui riwayat ini luar biasa para sahabat bersyukur. Yang tadinya pada kesal malah bersyukur. Qala hubbullahi wa rasuli, bekalku untuk menghadapi hari kiamat adalah cinta Allah dan Rasulnya. Orang tadi menjawab begitu. Faqala, maka Nabi pun bersabda, innaka ma'a man ahbabta, sesungguhnya engkau akan menyertai orang yang engkau cintai. Innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau akan menyertai orang yang engkau cintai. Keren jawabannya. Jadi Nabi itu menimpali jawaban. Jadi dalam riwayat panjangnya, para sahabat yang tadinya jengkel, kan gimana nggak jengkel misalnya pemimpin kita lagi ceramah, lagi sambutan, ada orang yang nggak dikenal, orang udik, nyelonong, gagak sopan, terjadi seperti ini. Bahkan dalam riwayat ini para sahabat itu memberikan isyarat untuk diam, tapi orang ini cuek aja, cuek, nggak peduli, bahkan mengulangi pertanyaannya. Nabi sempat marah. Waihak itu dalam bahasa Arab, istilah waihak itu sebuah istilah sumpah serapah. Kalau bahasa kita, mohon maaf, bangsat lu kalau bahasa kita gitu. Waihak itu ya, mohon maaf nih, bangsat lu gitu. Saking keselnya, celaka kamu. Itu kan ada ujaran-ujaran. Dalam bahasa Arab itu waihak itu ekspresi tidak senang. Nabi itu termasuk nggak senang dengan orang tadi karena nggak sopan. Waihak ma a'dadtalaha, celaka kamu, apa persiapanmu untuk hari kiamat? Di luar dugaan jawabannya keren. Jawabannya keren. Hubbullahi wa rasuli, bekalku untuk hari kiamat itu cukuplah cinta Allah dan Rasulnya.
Lebih keren lagi Nabi yang tadinya kesal dengan jawaban yang luar biasa ini, Nabi menyampaikan jawaban yang jawabannya ini menjadi tameng bagi umat. Biasanya ini kalimat ini dipakai oleh para penceramah di acara maulid. Ya, innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau akan menyertai bersama orang yang engkau cintai. Ya gitu. Banyak baca sholawat, dasarnya apa? Dasarnya cinta. Kamu cinta Nabi? Cinta. Dasar cinta itulah yang menyertai engkau kelak akan bersama Nabi. Gitu maksudnya. Nah kalau senangnya dengan artis, dasar ini juga. Kamu ngefans sama artis. Iya kalau artisnya nanti masuk surga. Kalau aslinya masuk neraka, kamu pun ikut menyertai di neraka. Begitu. Kan logikanya begitu. Ngefans banget sama Ronaldo misalnya. Ngefans banget sama artis gitu ya. Lah iya kalau dilalah yang di fansnya nanti masuk surga. Lah kalau masuk neraka, nah kata Nabi nih, innaka ma'aman ahbabta. Ini kalimat ini kelak di akhirat. Sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai di akhirat kelak. Lah kita ngefansnya sama artis. Ya kalau artis yang baik-baik kepribadiannya mending. Tapi kalau yang seronok, ya wallahu alam. Kalau di akhir hayatnya husnul khotimah mending. Kalau ternyata jadi penghuni neraka, lo ikut sana. Nah, salah sendiri ngefansnya sama yang model begitu. Ini bicara fans ya. Fans itu kan rasa cinta ya. Jadi hati-hati kalau ngefans gitu ya. Khawatir kamu ngefans sama seseorang, kelak di hari kiamat, kelak di akhirat, orang tadi masuk surga apa neraka nih. Nah kalau masuk surga mending kita bersama orang yang kita fans gitu ya. Nah kita ngefans sama ulama, ya ulama tadi masuk surga. Insya Allah ya kita masuk bagian dari golongan itu. Lah ngefansnya sama artis, sama para pemain bola yang kebetulan Nasrani gitu ya, yang kebetulan non Muslim. Kenapa Nabi menyatakan innaka ma'aman ahbabta? Itu wilayah hati loh ya. Itu wilayah hati. Karena cinta itu wilayah hati. Cinta wilayah hati, hati itu ketergantungan pikiran. Pikiran kita terfokus, maka disitulah tujuan hati kita. Kalau pikiran kita cintanya terhadap ibadah, kebetulan kita mengenal ilmu dari ulama, maka kita ngefans sama para ulama misalnya. Buat otomatis hati kita condong kepada ilmu, kepada ibadah gitu kan ya. Karena hati itu nggak bisa dibohongi gitu kan. Itu maksudnya. Wajhud dilalati, bentuk dalilnya yang dimaksud tadi, annahu alaihi salatu wassalam lam yungkiru alaihim dzalika. Bentuk dalil yang dipergunakan tadi adalah sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam lam yungkiru, tidak memungkiri, alaihim, atas mereka. Mereka yang dimaksud ya orang yang bertanya tadi dan orang-orang yang ada, orang-orang yang tadi ngasih isyarat itu. Diam. Nabi tidak mengingkari. Walau kana haraman, kalau tadi berlaku haram, terjadinya ngobrol atau berucap ketika khutbah berlangsung, walau kana haraman la angkarahu, tentu Nabi mengingkarinya. Artinya kalau itu berhukum haram, Nabi nggak bakal menjawab. Nabi nggak bakal, artinya Nabi bakal cuek mengingkari. Sabodonanan orang mau ngucap apa kek. Tadi ada orang bertanya, nggak bakal dipedulikan kalau itu haram. Nyatanya Nabi menimpali. Berdasarkan itu pula kemudian sahabat tadi Sayyidina Umar ketika khutbah juga berdialog dengan Sayyidina Utsman. Nah kalau itu haram tentu Nabi mengingkari, nyatanya tidak.
Itu maksud dari hadis tadi. Wa yajuzu, dan boleh al kalamu berkata-kata qabla syuru'i fil khutbati, sebelum disyariatnya, sebelum syariat khutbah. Maksudnya tidak masalah kita ngobrol sebelum khotib naik. Wa ba'dal firaghi minha, dan sesudah khutbah selesai. Wa qabla sholati, dan sebelum sholat. Khutbah selesai, kan ada waktu jeda sebelum sholat, itu bolehlah ngobrol, boleh. Adapun tadi faqad laghaut, itu maknanya berdosa kalau tidak ada kepentingan. Kalau karena darurat kepentingan itu diperbolehkan. Di sini dikatakan apa saja yang diperbolehkan, memang tidak masalah berkata-kata ketika memang ada hajat. Wa amma idza ra'a a'ma yaqa'u fi bi'rin, lah misalnya ketika kita lihat orang buta yang mau terperosok ke dalam sumur, terperosok ke dalam lubang, au uqraban tadubbu ala insanin, atau melihat kalajengking yang hendak menyengat manusia, fa'andzarahu, maka kita memberikan peringatan padanya. Au alima zoliman, atau memberitahu kezoliman seseorang. Yataqallabu syakhson, yang hendak memperdaya seseorang. Bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak. Maksudnya begini, ini kan suasananya zaman dulu ya. Suasana zaman dulu itu masjid nggak kayak sekarang tertutup. Zaman Nabi itu ya, atau di kemudian baru-baru sekarang lah masjid megah tertutup. Kalau lihat Masjidil Haram bertembok itu sekarang, dulu mah ngablak. Dalam riwayat dikatakan pembatas antara Masjidil Haram dengan luarannya itu cuman gundukan tanah atau gundukan bebatuan sedengkul, ngablak ke atasnya. Jadi kalau ada orang lalu lalang kelihatan. Makanya di sini dicontohkan kalau lihat orang buta, nih misalnya di sini dah, atau yang di luar nih sedang berkhutbah, ada bocah misalnya, ini kita contoh yang lain dah. Ada bocah lari-larian, kebetulan ada kendaraan lewat. Kita boleh ngasih peringatan. Teriak itu boleh. Ini kira-kira contoh yang sama. Atau misalnya ada ular yang hendak mendekati orang. Khutbah sedang berlangsung, kita boleh ngasih peringatan kepada orang yang dalam bahaya tadi. Au alima zaliman yatatallabu syakhson, atau memperingatkan orang zalim yang hendak memperdaya seseorang. Misalnya kita lihat ada orang yang mau ngambil motor di parkiran. Kita lihat-lihat orang mencurigakan ya tangannya. Lagi ngutik-ngutik lubang kunci. Nah kita boleh berteriak, boleh ngomong gitu. Atau apapun bentuk kezaliman. Itu diantaranya. Jadi boleh kita berbicara dan tidak berdosa ketika karena ada keperluan, karena ada hajat. Akan berdosa, faqad laghat, itu maknanya sungguh berdosa. Sia-sia itu berdosa ketika memang tidak ada kepentingan. Saya ngobrol sama teman berkaitan dengan bisnis, itu mah entar habis sholat gak bisa. Artinya kepentingan yang genting saat itu harus diberitahukan. Sepenting apapun kalau habis sholat bisa, kenapa harus lagi khutbah gitu kan.
Jadi memang kepentingan yang mendesak yang saat itu harus tersampaikan, itu maksudnya. Jadi ini perlu saya sampaikan, khawatir doktrinasi tadi ketika khutbah sedang berlangsung gak boleh ngomong. Lah ketika ada orang kecelakaan masa diem baik? Ya, ketika ada bocah nih lari, ada kendaraan kenceng, masa diem baik? Atau tiba-tiba ada binatang melata yang berbahaya mendekati seseorang yang berbahaya, khawatirnya menggigit, masa diem baik? Itu boleh, itu boleh. Jadi boleh karena keperluan yang sangat mendesak berkaitan dengan hajat. Jadi ini perlu disampaikan untuk membantah tadi. Dan kenapa ilmu semacam ini perlu disampaikan? Ketika doktrinasi itu didiamkan, lalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, khawatir orang di luar Islam menyaksikan itu menjadi bahan, tuh kan ajaran Islam tidak manusiawi, kan begitu jadinya. Ya, ada orang misalnya tadi ketabrak, diem baik kita, pokoknya lagi khutbah nggak boleh lah. Orang celaka kok diem baik. Orang yang hendak terjadi kecelakaan kok diem baik. Nah kalau itu terjadi, misalnya kasus itu terjadi dan di luar Islam, non muslim tahu, itu kan jadi bahan. Tuh lihat, ajaran Islam tidak beri kemanusiaan lah, kan jadi bahan gak enak. Padahal nyatanya boleh. Begitu maksud saya, perlunya disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan berikutnya di sana aja ya. Kalau sekedar anak rame, baiknya sebelum khutbah dimulai. Ketika sudah khutbah berlangsung, abaikan. Karena itu bukan darurat. Itu bukan darurat. Mengganggu, salah sendiri yang berdosa DKM. Tidak bisa mengkondisikan anak-anak. Jadi sebelum khutbah naik, biasanya kan ada apa Ustaz? Laporan. Nah, itu baiknya di situ. Itu baiknya di situ disampaikan. Atau saya malah sempat terbayang begini Pak. Saya sempat membayangkan seorang Bilal kan gitu. Kita Yaumal Jumu'at itu kan Pak. Saya pikir ada baiknya ya hadis itu langsung diterjemahkan aja. Ya. Bilal kan suka nyampein hadis tadi ya. Emang jamaah ngerti? Kagak. Paling yang ngerti ya 1-2 orang saja. Saya ngebayangin Pak, kira-kira hadis itu ketika Bilal mengantar khotib naik, itu kan baca hadis tadi. Saya bayangin, mendingan diterjemahan aja lah. Si Bilal menyampaikan hadis tadi, diterjemahkan aja. Terjemahkan aja. Ini Nabi, misalnya nih Bilal naik nih ya. Ini Bilal sebelum khotib naik kan, Bilal nih ya. Sebelum adzan. Wahai hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau memang perlu biar kelihatan cakep ya hadisnya sampaikan, terjemahnya sampaikan juga. Ditandaskan. Karena bagi saya rasa-rasanya hadis ini kurang kurang efek juga, orang kagak ngerti. Ya kan? Ya kagak ngerti. Kayaknya lebih efektif kalau diterjemahkan. Apa boleh Ustaz? Lah boleh. Orang Bilal itu ada nggak ada juga nggak masalah kok. Sekalinya ada, manfaatin. Ada cuman buang-buang waktu doang bacain hadis tapi kagak pada ngerti. Itu hadis dibaca, bocah pada berisik baik. Lah, itu kan baru tahu. Padahal sering denger ya. Tuh. Pantas pada ngobrol baik. Jadi saya berpikir ya karena kenapa? Memang
Para ulama terdahulu mengajarkan seperti itu. Ibadah itu kan sakral, sehingga kudu bahasa Arab. Ya, sampai saking sakralnya di kampung saya masih berlaku. Khutbah itu bahasa Arab semua, sehingga cepat. Karena emang yang wajibnya aja, ya kesininya aja daerah kota yang nama-namain gitu kan. Saya bilang, itu khutbah Jumat aja ditambahin bahasa Indonesia. Lah harusnya Bilal nih bacain hadis tadi, sampaikan terjemahannya dengan tegas. Karena belum tentu pada tahu mananya, nyatanya nggak pada tahu gitu. Artinya apa? Bilal kayak sia-sia menyampaikan hadis itu. Sama aja ngasih surat yang bertuliskan nasihat, tapi dia buta huruf. Lah ngapain? Kira-kira begitu. Saya pingin gitu loh. Saya pingin membuat revolusi. Bilal tuh sampaikan terjemahkannya, nggak masalah, nggak bikin sholat Jumatnya batal. Orang pada hakikatnya nggak ada Bilal juga sholat Jumat sah kok, kan gitu. Jangan-jangan Bilalnya kok nggak ngerti. Dia ngapalin ini loh, Bilal nanti kalau khutbah khotib mau naik baca ini, ya. Tahu artinya? Kagak. Repot lagi baik. Ya bagaimana mau menjiwai sampainya nasihat yang nyampainya aja kagak ngerti. Ini bisa dibicarakan. Kelak suatu saat kalau ada perkumpulan dewan DKM, bukan dewan DPR, bukan. Kalau nanti ada perkumpulan dewan masjid, DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, misalnya se-Bekasi Kota berkumpul. Saya dari dulu pingin, nih Bilal sampaikan terjemahannya. Gitu loh. Itu lebih utama. Daripada khotib udah naik, bocah pada berisik kesal doang, kita gondok. Mau ngomong kagak boleh. Ya. Ya kalau itu mah resiko. Sebab di zaman Nabi aja memang ada kasus sholat itu bocah berisik, ada hadisnya ada, tapi Nabi menyinggung dengan keras. Nah, suatu saat saya sampaikan hadisnya berkaitan dengan menjaga suasana sholat agar tenang. Itu hadisnya ada tentang bocah berisik di zaman Nabi itu ada. Oke, Wallahu bisawab. Demikian, mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimin. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.